Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Wah, udah beda mazhab sekarang ya. Yang ini mau semangat sekali, kalau yang ini Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mengisi hati kita dengan kalamullah, mengisi akal kita dengan kalamullah, mengucapkan dengan lisan kita kalamullah, melaksanakan amalan-amalan sesuai dengan kalamullah. Sungguh Al-Quran adalah kitab suci sebagai pedoman untuk kehidupan, bukan hanya kitab suci yang ditulis di dalam mushaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita semuanya. Allah berikan semangat kepada kita semuanya untuk senantiasa hidup di bawah naungan Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga kelak di yaumul hisab Allah halalkan syafaatul uzma darinya dan Allah perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, ada hal yang harus kita perhatikan dalam kajian-kajian Al-Quran. Apa itu? Mengkaji Al-Quran bukan hanya sekedar mengkaji huruf. Mengkaji Al-Quran bukan hanya sekadar mengkaji kata dan mengkaji ayat. Akan tetapi kita harus mengkorelasikan antara huruf, kata, ayat, surat dengan kehidupan. Kenapa seperti itu? Karena memang Al-Quran itu hudan lil muttaqin, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Maka yang namanya petunjuk, Al-Quran ada tertulis di dalam mushaf. Maka apa yang tertulis di dalam mushaf itu menjadi isyarat panduan dalam kehidupan kita. Disinilah pentingnya kita semuanya menarik Al-Quran sebagai kitab suci menjadi kitab aksi. Ya, disinilah kita harus memahami Al-Quranul Karim dari segi pemahaman bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, bagaimana para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in atau tabi'in, terus dari generasi ke generasi sampai generasi kita, sebagaimana yang kita dapatkan di dalam kitab-kitab para ulama. Ini yang disebut dengan tafsir bil ma'thur atau tafsir bil riwayah. Tapi kita juga sangat penting untuk memahami Al-Quran dari berbagai sisi.
sisi-sisi keilmuan, sisi-sisi pengalaman dalam kehidupan, sehingga Al-Quran itu hidup bersama kita sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah menggabungkan antara tafsir dan tadabbur. Tafsir, kita baca kitab-kitab para ulama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ayat ini, dengan surat ini. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikan atau mengimplementasikan, mengamalkan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan kita. Contoh, ya, surat Al-Muzammil dan surat Al-Muddathir. Secara tertib surat di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan surat Al-Muzammil terlebih dahulu, kemudian surat Al-Muddathir. Al-Muzammil artinya berselimut, Al-Muddathir artinya berselimut. Dalam bahasa Indonesia, dua kata tersebut artinya sama, yaitu berselimut. Tapi jika kita perhatikan tafsir-tafsir para ulama, ya, dan tadabbur, yang kita bisa mengambil pelajaran penting dari dua surat itu, maka kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Yang pertama, jika kita perhatikan Al-Muzammil dari segi turun, maka Al-Muzammil ini di antara surat awal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mental baja. Ya. Surat ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk melakukan kematangan jiwa-jiwa kita secara pribadi. Dengan apa itu? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Awal-awal surat Al-Muzammil menjelaskan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah tentang qiyamul lail, dan yang kedua adalah tentang tilawah Al-Quran secara tartil. Dua hal ini menjadi fasilitas yang sangat penting bagi kita untuk melakukan detox mentality, ya, mengeluarkan racun-racun mental, kemudian mentalitas kita dibajakkan dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Tahajud. Ketika tahajud, untuk bangunnya saja, aduh, berat banget, betul nggak? Buka mata itu beratnya luar biasa. Mau wudu ke kamar mandi itu beratnya luar biasa. Ya, ngangkat barbel orang banyak tuh yang bisa, tapi ngangkat tangan untuk tahajud beratnya melebihi barbel. Ya, setiap malam tuh, setiap waktu-waktu sahur jam 2, jam 3 kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Ya, selain tahajud, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, kita pun didorong untuk membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dalam kondisi sendiri, ya,
Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Akan menjadikan kita lebih fokus, karena saking fokusnya terkadang Allah, itu bukan fokus ya, itu mah ngantuk ya. Tapi jika kita mampu dengan kesendirian kita menikmati apa yang kita baca dan menikmati setiap rakaat yang kita gerakkan, disitulah membajakkan mental itu sedang dilakukan ya. Tahajud tidak ada kesempatan kita untuk ria, tidak seperti sholat biasa. Sholat biasa kan banyak orang, kalau tahajud hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Keikhlasan, kesungguh-sungguhan ya, fokus menikmati apa yang dilakukan, menikmati apa yang dibaca, itu menjadikan semua kita, jiwa kita memiliki kebiasaan-kebiasaan positif yang sangat luar biasa. Nuansa itulah yang kita dapatkan dalam surat Al-Muzammil. Kita masuk ke surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir di dalamnya menceritakan orang yang berselimut juga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nuansanya berbeda ya. Surat Al-Mudaththir diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hei orang yang berselimut, hei orang yang berkemul, qum fa'anzir, qum bangunlah engkau, fa'anzir kemudian berilah peringatan. Surat Al-Mudaththir berbeda dengan surat Al-Muzammil. Perbedaannya di mana? Kalau surat Al-Muzammil menekankan tahajud dan tilawah Al-Quran, kalau surat Al-Mudaththir menegaskan tentang wajibnya dakwah, wajibnya menyampaikan risalah, wajibnya menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita petakan, maka surat Al-Muzammil lebih banyak mengokohkan kedewasaan diri, kalau surat Al-Mudaththir lebih banyak mengokohkan kedewasaan sosial. Hadir di tengah-tengah masyarakat ya, tegak berdiri, tegak lurus di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting. Silahkan nanti baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Tapi di kedua surat ini saya sangat senang ketika membaca tafsir Imam Al-Mawardi. Banyak sekali penjelasan-penjelasan beliau yang sangat banyak manfaatnya bagi kita. Nah, para ulama ya, selain menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari sisi-sisi riwayat, banyak juga para ulama yang melakukan pendekatan-pendekatan memahami Al-Quran itu dari segi saintifik, baik ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan sosial. Biasanya kalau pendekatannya memahami Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan alam disebut dengan tafsir ilmi ya. Kalau dari segi ilmu pengetahuan sosial biasanya disebut dengan ittijah ijtimai ya. Nah, dua hal ini sangat penting untuk terus kita lakukan. Agar apa? Agar Al-Quran yang kita baca itu memberikan isyarat-isyarat ilmiah, baik untuk ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan sosial, bahkan melebihi dari apa yang kita sebut dengan IPA dan IPS ya. Maka saya menyarankan ketika antum semuanya berinteraksi dengan Al-Quran,
belajar jeli menemukan pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh setiap huruf, setiap kata, setiap ayat dan setiap surat di dalam Al-Quran. Ya, alhamdulillah ini kelas 12 tahun ini dari segi kualitas interaksi dengan Al-Quran semakin maju. Ya, sudah bisa menghadirkan ini kajian Al-Qur'annya, ini kajian psikologinya, ini kajian Al-Qur'annya, ini kajian sosialnya, ini kajian Al-Qur'annya, ini bagus sekali. Ya. Sehingga pola interaksi dengan Al-Qur'an tidak monoton. Nah, ini untuk kelas 11 dan untuk kelas 10 ya, yang nanti pasti akan menulis karya tulis ilmiah dari sekarang berbekalnya. Ya. Bekalnya apa? Baca Al-Qur'annya, baca buku-buku yang lainnya, korelasikan antara Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan sehingga menunjukkan isyarat-isyarat ilmiah yang bisa kita dalami sehingga itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, ingat, menjadi seorang ahli itu tidak ujug-ujug. Menjadi seorang pakar itu nggak bisa tiba-tiba menjadi seorang pakar, tidak. Semuanya berproses. Ya, ada proses yang harus dilalui. Apa itu? Banyak baca, banyak merenung, banyak diskusi, banyak menulis, ya. Sehingga semua itu menjadi tahap demi tahap antum semuanya menjadi para pakar di bidang masing-masing. Bedanya kita dengan yang lain adalah kokoh dalam Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'annya menjadi basis, Al-Qur'annya menjadi landasan utama, kemudian dari Al-Qur'an itulah terpancar isyarat-isyarat ilmiah yang sangat banyak untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan zaman yang sedang kita hadapi. Disinilah maksud Ustadz adalah bagaimana agar Al-Qur'an menjadi solusi kehidupan. Al-Qur'an bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, akan tetapi Al-Qur'an harus menjadi solusi kehidupan. Semoga kita semuanya diberikan anugerah oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kitab-kitab tafsir yang Ustadz miliki akan Ustadz tambah lagi di perpustakaan. Silahkan nanti yang perbaikan karya tulis, ya, mumpung masih hangat, segera perbaiki. Ya, antum yang akan ujian, ya, lengkapi kajian-kajiannya lebih dalam dengan kitab-kitab para ulama, bukan hanya kata orang. Banyak orang yang berkata begini dan begitu, tapi ingat, perkataan yang paling utama yang harus kita ambil adalah perkataan para ulama. Karena mereka keilmuannya sudah teruji. Demikian sebagai ulasan atas ujian-ujian karya tulis di kelas 12 dan persiapan ujian hari ini yang belum selesai ujian, ya, yang sudah selesai ujian karya tulis, Ustadz ucapkan barakallahu fikum, selamat, kalian luar biasa, ya, karya tulis tahun ini. Dan yang belum selesai kita ujian hari ini, ya, adik-adik kelas, ya, perhatikan bagaimana kakak-kakak kelas kalian mengejawantahkan pikiran-pikiran besar menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Jazakumullahu khairan katsira, wallahu barik fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.